Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Rabu 2 Februari 2022 bertepatan dengan perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kira-kira pesan apa yang menarik untuk kita renungkan, saudara-saudariku? Tuhan mengumumkan kedatangan Sang Mesias dengan cara yang kadang-kadang tidak bisa kita duga. Injil Lukas menggambarkannya kurang lebih begini. Seorang bayi berumur 8 hari dalam pelukan ibunya dan bersama sang ayah memasuki Bait Allah. Kelihatan sekali adalah orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Seorang bayi yang lahir di tengah kehidupan kita. Mereka seperti keluarga Israel pada umumnya. Kemudian bertumbuh menjadi seorang anak. Saya bayangkan ikut bermain di jalanan berdebu di Nazaret saat itu, atau ikut merasakan kemiskinan, keterbatasan, ikut merasakan rasa sakit. Atau saat memasuki Bait Allah, masih digambarkan ada seorang tua yang menjemputnya dengan gembira, Simeon, membawanya dalam pelukan. Atau juga Ana yang mendoakan dan menubuatkan baginya. Atau juga yang saya sedikit bayangkan, pasti semua orang yang hadir saat itu dalam Bait Allah ikut merasakan peristiwa besar itu. Atau ada juga hal lain yang menarik adalah pada akhir Injil masih disebut, dan ini untuk saya itu hal penting, bahwa Yesus ikut bertumbuh secara normal dalam keluarga sederhana Nazaret. Maksud saya, dia benar-benar Allah yang menjadi daging, yang mau mengenal semua, mau merasakan semua. Diceritakan bahwa dia bertumbuh menjadi dewasa secara fisik, secara intelektual menjadi sangat bijak, dan juga secara spiritual taat kepada Tuhan dan sesama. Kita ingat 12 tahun ketika dia tertinggal di kota Yerusalem. Dia benar-benar berada dalam hidup bersama dengan kita. Dia merasakan semuanya, kecuali dalam hal dosa. Benar yang disebut dalam surat Ibrani, dia menjadi sedara dan sedaging dengan kita. Namun di balik semua ini justru terungkap hal luar biasa, maksud luar biasa dari Allah. Yang pertama, Yesus benar-benar adalah persembahan Allah. Sejak awal misinya adalah dia datang untuk mempersembahkan diri, untuk membantu kita. Dan persembahannya total, disalib sebagai penyelamat bagi kemanusiaan. Itulah arti sesungguhnya Yesus sebagai Mesias. Tadi saya sudah sebut bagian awal. Kata Mesias kurang lebih berarti yang terurapi, sang penyelamat, sang pembebas, yang menurut tradisi Israel akan diturunkan dari keturunan Raja Daud. Nabi Maleaki menulis, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, seperti hendak menggambarkan bahwa Yesus memasuki hidup kita dengan persembahannya di Bait Allah. Dia memasuki keluarga kita. Dia menjadi bagian dari masyarakat kita, dunia kita. Dia menjadi bagian pekerjaan kita, pelayanan kita. Dia ada di tempat tinggal kita, dalam hati kita. Sebagai Tuhan yang menjadi daging, agar kita mengenal lewat hidupnya yang sederhana dan menyatu dengan manusia, Allah
yang menyelamatkan. Ini yang penting. Dan pada gilirannya membawa kita memasuki baitnya agar kita menyadari maksud Tuhan, yakni Dia bersama dengan kita dan proyeknya adalah menyelamatkan kita. Di sisi lain, itu juga seharusnya memotivasi kita untuk terlibat dalam penyerahan diri, ikut mempersembahkan diri. Teladan itu seharusnya membawa kita untuk bersikap lebih rendah hati, sama seperti Allah sendiri, untuk bersyukur bahwa Dia rela datang menyelamatkan kita. Dia juga sudah memberikan semua hal kepada kita, hidup, kesehatan, tubuh kita, rahmat dan anugerah yang kita terima setiap hari, yang bisa kita pakai juga untuk memberikan, melayani kepada sesama, berdoa kepadanya, mendengarkan firman-Nya, atau membaca sabdanya. Namun juga membawa kita untuk terlibat dalam pewartaan. Maksud saya, ikut menyerahkan diri, menyerahkan waktu, menyerahkan tenaga, energi kita, agar kita menjadi saksi, menceritakan kepada banyak orang di dunia ini betapa Dia adalah yang baik dan mau agar kita manusia diselamatkan bersama dengannya. Terima kasih.